Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, dimana saja Anda berada, kembali kita di tongkrongan Gubuk Faedah untuk membahas tentang masalah beberapa fikih muamalah, ya, kaitannya dengan kajian fikih muamalah. Para sahabat sekalian, ada sebuah pertanyaan dari seorang netizen yang disampaikan lewat salah satu kolom komentar milik Al-Fakir. Di kolom komentar itu ada pertanyaan dari netizen yang menanyakan tentang masalah ongkos kirim barang yang biasanya itu kalau kita di marketplace itu ada ongkos kirim barang 119.000 untuk 1 kilonya atau 27.000 dan lain sebagainya. Ketika berada di dunia real, ternyata ketika kita menghubungi misalkan pakai JNE, ternyata ketika membayar itu tidak sampai ke 19.000 angkanya, tetapi angkanya ternyata sampainya hanya misalkan 10.000. Nah, apakah yang selisih 9.000 itu wajib dikembalikan kepada pembeli asal atau tidak, ataukah memang itu merupakan sebuah harga paket? Nah, dalam hal ini kalau kita menyimak dari model tampilan yang disertakan di dalam marketplace tersebut, pada dasarnya ongkos kirim itu merupakan ongkos jasa yang meliputi berbagai hal. Pertama, ongkos kirim asli yang real yang ada di tempat pengiriman, misalkan JNE atau JNT dan lain sebagainya, atau kantor pos dan lain sebagainya. Sisanya itu bisa dihitung sebagai jasa untuk transportnya pengirim dari tempat asalnya menuju kantor. Jadi ongkos kirim dengan yang dilabelkan sebagai ongkir, itu bisa memuat hal-hal yang semacam itu. Nah, apakah itu termasuk sebuah kezaliman? Ya tidak, karena harganya jelas dipampangkan di gambar atau di bagian dari gambar tersebut, ya. Jadi kalau misalkan kita buka lapak terus masuk ke salah satu lapak, terus kemudian di situ setiap kali ada pembelian barang, terus kemudian ada biaya ongkirnya jelas. Kalau biayanya jelas seperti ini, maka itu adalah merupakan hak daripada pemilik barang. Sehingga kemudian kalau misalkan ada kelebihan, jadi misalkan ada kelebihan atau ada kekurangan, maka itu adalah sudah menjadi haknya, sudah menjadi resikonya dari si pengirim. Oleh karena itu apakah hal itu disebut diperbolehkan? Jawabnya adalah diperbolehkan, karena menyerupai layaknya adalah sebuah jasa. Jadi akadnya namanya akad ijarah. Yang penting di dalam marketplace itu adalah kalau misalkan berkaitan dengan harga misalkan harganya itu diglobalkan atau dijumlahkan dengan ongkir, misalkan dengan ongkir, atau misalkan saya jual sekian gratis ongkir, berarti ongkirnya itu ditanggung sama pembeli. Saya jual sekian plus ongkir sekian. Ongkir sekian tadi yang disebutkan sebagai tambahan itu merupakan resikonya pembeli. Karena bisa diperinci, satu, biaya untuk ongkos jasa pengiriman, yang kedua biaya untuk pengantaran ke jasa pengiriman. Jadi begitu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i namanya konsep seperti ini namanya tafriqus shafqah. Yang penting adalah rinci akadnya. Kalau akadnya sah, maka sah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.